Selamat pagi Bapak Ibu semua, secara khusus Bapak Ibu yang berada di rumah yang sedang menonton atau sedang mengikuti ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini. Hari ini tanggal 9 Mei 2021, selamat hari Minggu dan selamat merayakan Mother's Day. Khususnya kita yang berada di Amerika. Happy Mother's Day untuk semua ibu-ibu yang ada di rumah, jemaat NLCC Indonesia maupun semua ibu-ibu yang sedang menonton ibadah atau mengikuti ibadah online hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini, di hari yang spesial ini, dalam rangka merayakan Mother's Day, khususnya kami yang berada di Amerika, kami ada waktu untuk beribadah bersama, kami ada waktu untuk memuji menyembah-Mu, kami ada waktu mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu hari ini. Hamba berdoa kiranya Tuhan hadir di sini dalam ruangan ini, di ruangan hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Tuhan hadir di ruangan semua Bapak Ibu yang sedang menonton mengikuti ibadah online ini di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan doa hamba kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami semua yang melayani, kami semua yang mendengarkan, kami semua tanpa terkecuali kami diberkati oleh Tuhan melalui seluruh rangkaian ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Ibadah dalam rangka Mother's Day hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan beracara, Tuhan kiranya memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama mulai ibadah hari ini. Kita mau memuji menyembah Tuhan bersama.
washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place. A selfless faith, a selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and seek. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk and turn into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Selamat pagi Bapak Ibu semua Jemaat NLCC Indonesia dan semua Bapak Ibu yang sedang menonton atau mengikuti ibadah online hari ini. Sekali lagi selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Hari ini hari yang spesial karena kita akan merayakan Mother's Day. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita ada di sini, kita beribadah hari ini tentunya selain untuk menyembah Tuhan bersama, tapi juga sekaligus dalam rangka memberikan penghargaan, memberikan penghormatan kepada ibu kita, kepada mama kita di hari yang spesial ini. Bahkan untuk semua ibu-ibu, semua mama yang ada di sini, di NLCC Indonesia yang sedang mendengarkan ibadah ini, maupun untuk semua mama, semua ibu-ibu di seluruh muka bumi ini. Bapak Ibu, sebenarnya kita melakukan ini bukan hanya karena Mother's Day atau karena kita diperintahkan oleh Tuhan sebagai orang percaya. Tapi saya rasa ini sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, dan sudah sepantasnya selayaknya untuk kita lakukan apalagi sebagai orang percaya. Saya yakin banyak di antara kita hari ini
yang berharap ibunya, mamanya masih hidup sehingga mereka atau kita masih bisa memberikan penghargaan kepada mereka, mengingat mereka dan menunjukkan kepada mereka bahwa kita mengasihi mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, di hari yang spesial ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik, dengan tema Ibuku Sang Manusia Super. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita melihat lebih jauh bagian firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini kami ada waktu dan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan hari ini, khususnya dalam rangka kami memberikan penghormatan, penghargaan, dan ucapan terima kasih kami kepada ibu, mama kami, atau kepada semua ibu di seluruh dunia ini. Doa hamba kiranya firman Tuhan hari ini yang sudah memberkati hamba, menguatkan hamba, kiranya menjadi berkat menguatkan untuk semua kami lagi, bahkan secara khusus untuk semua ibu-ibu dimanapun mereka berada. Bahkan kami semua sebagai suami, sebagai anak, siapapun kami juga dikuatkan, diajar oleh firman Tuhan untuk mampu atau sanggup berterima kasih, menghargai ibu kami sendiri atau ibu di seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah. Kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dua bagian firman Tuhan yang akan menjadi landasan dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama dari Efesus pasal 6 ayat 1-3, dan yang kedua bagian firman Tuhan yang sudah sangat cukup kita kenal, Amsal 31 ayat 10-31. Tapi Amsal 31 nanti saya tidak baca semua, kita akan lihat ketika khotbah disampaikan, saya hanya baca ayat pertama dan ayat yang terakhir. Baik, mari sama-sama kita lihat yang pertama, Amsal pasal 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Amsal pasal 6 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Yang kedua, mari kita lihat Amsal 31 ayat 10-31. Tapi mari kita lihat ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. 11. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Bapak Ibu lihat ayat 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Bapak Ibu, ada cerita seorang anak laki-laki berumur 6 tahun, tiba-tiba saja terpisah dengan mamanya ketika mereka berada di supermarket. Ya. Anak ini waktu dia tahu mamanya tidak ada di samping dia panik dan dia histeris berteriak panggil mamanya. Dia panggil mamanya, Marta, 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 di mana kamu? Marta itu nama mamanya. Mendengar panggilan itu, mamanya langsung lari, sadar bahwa oh ya, anaknya tidak sama-sama dengan dia. Dia langsung lari dan dia ketemu anaknya. Dia cari di mana suara itu dan dia menemui anaknya. Tapi waktu dia ketemu anaknya, dia langsung dia peluk anaknya. Dia bilang, "Nak, sayang, lain kali jangan panggil Marta ya. Jangan panggil Marta dong. Saya ini kan mama kamu, panggil aja mama." Bapak Ibu, anak itu menjawab, "Ma, saya tahu. Tapi masalahnya di supermarket ini kalau saya panggil mama, semua mama di sini akan datang kepada saya. Ada banyak mama di sini." Bapak Ibu, menarik cerita ini. Dalam ruangan ini atau di seluruh muka bumi ini, atau semua kita yang sedang mendengarkan, ada begitu banyak mama. Betul? Ada begitu banyak mama di dunia ini. Ada begitu banyak mama yang mendengar sekarang. Ada begitu banyak mama di rumah Bapak Ibu, di rumah keluarga kita masing-masing. Tapi jangan lupa, hanya ada satu mama, satu ibu yang istimewa, yang spesial buat kita. Siapa itu? Itulah mama kita sendiri. Dan saya rasa ini satu kebenaran. Ini benar. Dan memang seharusnya seperti itu. Tidak ada yang sama dengan ibu kita, tidak ada yang sama dengan mama kita. Tidak akan ada yang sama dengan mama saya sendiri. Tidak ada yang dapat menggantikan tempat mama kita sendiri atau mama saya. Ada seseorang pernah menulis, Anda akan berubah menjadi seorang ibu ketika, dia tulis beberapa list. Saya nggak tahu Bapak Ibu familiar dengan ini, tapi mungkin orang yang tinggal di sini familiar. Dia bilang, Anda akan berubah menjadi seorang ibu ketika kamu secara otomatis menyimpul atau mengikat 2 kali apa saja yang kamu ikat. Tanpa sadar kamu menyanyikan lagu Nina Bobo kalau di Indonesia.
Atau jagaku seperti biji matamu. Waktu Devia, Kenneth kecil, tiap kali saya gendong mau tidur, saya nyanyi lagu ini. Jagaku seperti biji matamu, naungiku di bawah sayapmu. Itu Bapak Ibu sambil gendong dia, ya. Tapi penulis ini katakan, kamu akan berubah menjadi seorang ibu ketika tanpa sadar waktu kamu cuci piring, kamu juga nyanyi Nina Bobo dan jagaku seperti biji matamu. Tiap kali kamu mendengar ada suara bayi menangis di toko, kamu secara otomatis gelisah dan berjalan mencari di mana suara itu berada. Padahal kamu tahu bahwa anakmu lagi berada di sekolah. Kamu mulai suka bau wortel yang dicampur atau di blender dengan apple sauce dan pisang. Kamu menghabiskan waktu setengah jam lebih untuk mencari sunglasses kamu hanya supaya bisa mendengar anak remaja kamu yang katakan, "Ma, ngapain kamu cari sunglasses kamu? Itu loh, kamu punya banyak. Kamu pakai aja apa yang ada." Kamu juga akan berubah menjadi seorang ibu ketika kamu lagi keluar untuk date atau dating dengan suami kamu, pergi makan ke restoran yang romantis, tapi tanpa sadar. Waktu makanan steak itu atau makanan datang, kamu tiba-tiba ambil pisau dan kamu tidak memotong steak kamu sendiri, tapi kamu memotong steak suami kamu. Bapak Ibu, benar tidak kebenaran ini? Waktu kita sudah punya anak, kita berubah. Yang menjadi fokus bukan diri kita lagi, tapi anak kita. Para pakar keluarga juga mengatakan bahwa seorang wanita akan benar-benar berubah ketika dia menikah. Bukan ketika dia menikah, tapi ketika dia punya anak atau dia menjadi seorang ibu. Bapak Ibu, sekarang saya beri waktu kepada kita semua, khususnya anak-anak atau semua kita yang punya ibu. Coba pikirkan dan ingat apa saja yang ibu kita atau mama kita pernah ajarkan kepada kita. Mari kita mengambil waktu 1-2 menit mungkin. Atau mungkin 5 menit, silakan kalau banyak. Tapi saya pribadi, saya mencatat beberapa Bapak Ibu yang saya bacakan secara cepat. Mama saya pernah mengajarkan saya untuk menghargai pekerjaan seseorang. Dia bilang, jangan bawa sepatu masuk rumah. Mama baru saja selesai bersihkan rumah. Oke, mama baru pel rumah, taruh sepatu di luar. Mama saya pernah mengajarkan saya tentang menjadi orang Kristen yang benar. Dia bilang, jangan lupa berdoa sebelum makan ya. Berdoa supaya dompetmu yang hilang ketemu. Kalau perlu sesuatu, berdoa saja, jangan pernah minta sama orang lain. Minta sama Tuhan Yesus. Mama saya pernah mengajarkan tentang menghargai yang namanya waktu. Mama saya bilang apa? Kalau kamu terlambat bangun, mama akan ketok kamarmu berulang-ulang sampai kamu bangun. Karena mama nggak mau kamu terlambat. Jangan pernah terlambat ke gereja. Karena kalau kamu terlambat, berarti kamu tidak menghargai Tuhan. Mama saya mengajarkan tentang bagaimana menggapai masa depan. Mama saya bilang apa? Ricky, sekolah yang benar. Tapi ingat, punya ilmu yang banyak tidak lebih penting daripada karaktermu. Mama saya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan dan sains. Kalau makan jangan bunyi. Jangan berdecak seperti itu dong. Sebaiknya kunyah makanan dengan benar. Jangan langsung makan. Supaya bisa diproses oleh usus dengan baik. Saya lupa mama saya bilang berapa kali. Itu 24 kali kalau nggak salah. Mama saya mengajarkan tentang kepercayaan diri dan integritas. Mama saya bilang apa? Kalau orang bully kamu punya tanda. Bapak Ibu tahu saya ada tanda lahir di sebelah kanan sini. Mama saya selalu ingatkan. Kalau orang bully ejek kamu dengan tanda lahirmu. Bilang kamu itu atau saya itu anak spesial. Karena kalau saya hilang, papa mama saya gampang temukan. Mama saya juga bilang, kalau bisa bertahanlah di satu tempat kerjaan kalau itu memungkinkan. Mama saya juga mengajarkan tentang cuaca dan gejala-gejala alam. Mama saya bilang, kalau binatang sudah mulai ribut, hati-hati, kemungkinan besar akan ada earthquake, akan ada gempa. Mama saya mengajarkan tentang arti hidup dan kefanaan dunia ini. Dia bilang, Ricky, selama kamu hidup, hiduplah dengan benar, tapi jangan lupa bahwa semua yang kita punya itu fana sifatnya. Mama saya mengajarkan tentang etika dan tata krama. Jangan lupa, Ricky, jangan lupa selalu berterima kasih setiap kali kamu menerima dari orang lain, apapun itu bentuknya. Sekecil apapun itu, jangan lupa sampaikan terima kasih. Dan katakan maaf kalau kamu salah. Mama saya juga mengajarkan tentang perbuatan baik dan belas kasihan. Ricky, kalau kamu kaya, punya uang lebih, jangan lupa orang lain yang membutuhkan. Jangan habiskan uang untuk diri sendiri. Mama saya mengajarkan tentang kesehatan dan ilmu kedokteran. Kalau kamu kentut jangan ditahan, itu nanti kamu sakit perut. Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu mamanya pernah ajar itu nggak. Kentut aja, karena kalau ditahan malah kamu sakit. Jangan pernah lupa makan sayur. Ini ibu-ibu biasanya selalu bilang ini, jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari, minum yang cukup. Mama saya mengajarkan juga tentang desain interior, Bapak Ibu. Kalau bisa atur rumah itu warnanya serasi dong, Ricky. Jangan terlalu banyak barang. Mama saya mengajarkan bagaimana menjadi seorang laki-laki dewasa. Dia bilang apa? Jadilah seperti papamu dalam mengurus keluarganya. Dia bertanggung jawab. Mama saya mengajarkan tentang ilmu genetik. Gayamu itu loh, Ricky, persis seperti papamu. Mama saya mengajarkan tentang asal-usul keluarga dan dari mana saya berasal.
Ricky, ingat kamu itu orang Manado. Jangan pernah lupa, itu asalmu. Tapi jangan juga ikut prinsip ini ya. Jangan ikut prinsip mereka. Lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Mama saya mengajarkan tentang bagaimana mencari teman hidup. Mama saya bilang apa? Ricky, jangan lihat perempuan dari fisiknya saja. Lihat apakah dia nanti akan cocok jadi istrimu dan mama dari anak-anakmu. Mama saya mengajarkan tentang bagaimana menjadi seorang yang bijaksana. Dia katakan apa? Ricky, rajinlah bertanya kepada orang lain untuk mendapatkan nasihat. Kalau bertemu orang baru, jangan banyak bicara. Dengarkan saja apa yang dia sampaikan. Jangan-jangan dia lebih pandai dari kamu. Kalau kamu bicara banyak, kamu akan kehilangan ilmunya. Karena mereka tidak akan bicara lagi dengan kamu. Masih banyak lagi Bapak Ibu. Mama saya mengajarkan tentang keadilan dan hukum. Dia katakan, Ricky, kalau bersalah, akui, jangan berbohong. Belalah mereka yang lemah dan benar. Dan berbagai macam lagi Bapak Ibu ajaran yang diajarkan kepada saya. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Nah, di hari Mother's Day ini mungkin kita tidak akan sanggup, tidak akan pernah cukup untuk membicarakan atau menyebut semua hal yang baik tentang ibu atau mama kita. Tapi mari kita coba Bapak Ibu. Dan kalau kita tidak bisa, mari kita berdoa supaya Tuhan melengkapinya dan menolong kita untuk menyempurnakannya. Sehingga semua ibu atau mama kita, entah itu dia sudah bersama Tuhan di sorga, atau dia masih ada bersama-sama dengan kita, mereka disenangkan. Sekali lagi, inilah kesempatan untuk membuktikan rasa cinta kita kepada mereka. Kesempatan untuk memberikan mereka penghargaan yang tulus, tapi sekaligus mentaati firman Tuhan untuk menghargai dan menghormati ibu kita, seperti yang disampaikan dalam Efesus pasal 6 tadi, ayat 1-3. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, seperti ilustrasi pertama tadi, ilustrasi pembuka saya, ada begitu banyak mama di dunia ini. Tapi hanya ada satu, Rose. Rose itu nama mama saya. Bapak Ibu bisa lihat selalu kalau Mother's Day, saya selalu pasang gambar ini. Hanya ada satu Rose di dunia ini, dan dialah yang terbaik bagi saya. Yang Tuhan berikan, yang sudah memberikan kandungannya didiami oleh saya selama 9 bulan. Dan yang telah menderita rasa sakit yang luar biasa ketika melahirkan saya ke dalam dunia ini. Bapak Ibu, dialah manusia terhebat dalam hidup saya. Mama saya adalah manusia terhebat dalam hidup saya. Dialah sang manusia super bagi saya. Saya yakin kita pun berpandangan yang sama tentang mama kita sendiri. Tentang ibu kita. Tidak akan ada yang pernah menyamai mereka. Mereka semua adalah manusia super bagi Bapak Ibu. Bagi kita semua yang adalah anak-anaknya. Berdasarkan beberapa bagian firman Tuhan yang kita baca tadi Bapak Ibu, khususnya dalam Amsal 31. Hari ini saya akan share dan membagikan paling tidak ada 3 pemikiran atau 3 hal yang akan membuktikan bahwa iya, benar. Ibu kita atau ya ibu Bapak Ibu, ibu saya, ibu kita adalah, mereka layak disebut sebagai manusia super. Mereka layak untuk disebut superwoman. Mereka layak untuk disebut supermom. Apa saja 3 pemikiran itu Bapak Ibu? Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, pekerjaan mereka. Pekerjaan tangan dari seorang ibu. Seorang anak laki-laki diceritakan baru saja diterima bekerja. Dan inilah pekerjaan pertama dia. Kemudian dia ditanya, dia diwawancara tentang pekerjaan apa saja yang dia lakukan setiap hari di rumah dan bagaimana jadwal harian dia. Dan dia katakan, oh saya bangun pagi-pagi jam 5 saya sudah bangun. Setiap hari saya itu bangun jam 5 pagi. Kemudian yang interview dia tanya lagi, apa ada orang lain juga yang bangun bersama dengan kamu? Dia jawab, oh pasti, mama saya lah. Mama saya sudah bangun sebelum saya bangun. Karena dia menyiapkan makan pagi untuk saya dan juga makan pagi untuk papa saya yang pergi kerja. Bagaimana dengan makan malam kamu? Katanya, yang interview. Anak itu lanjutkan, oh ibu saya juga yang mempersiapkannya. Oh kalau begitu dia katakan, waktu untuk ibumu itu berarti sore hari ya? Karena pagi dia harus siapkan makan untuk kamu dan papamu. Malam hari dia juga siapkan makanan untuk kalian. Terus anak ini menjawab, oh orang tadi tanya, oh pasti waktu untuk mama kamu sendiri sore ya? Sore itulah waktu dia untuk mengurus dirinya sendiri. Kemudian anak itu menjawab, oh tidak, ibu saya kalau sore hari membersihkan rumah, halaman rumah, menjaga adik-adik saya yang lain. Dan kemudian setelah itu dia harus langsung masak lagi dan menyiapkan makan malam saya dan ayah saya setelah kami pulang kantor. Karena setelah makan malam, saya dan ayah saya harus nonton acara TV kesukaan kami. Itu yang interview katakan lagi. Bagaimana dengan ibu kamu? Apa yang dia lakukan? Oh, mama saya, dia lanjut mencuci beberapa pakaian kami, setrika pakaian yang kering yang akan kita pakai besok. Kemudian ditanya lagi, di pekerjaan apa yang baru ini? Oh, yang interview tanya, oke, di pekerjaan kamu yang sekarang ini, apakah kamu dibayar?
Anak ini secara spontan menjawab, "Oh, pasti dong, kalau saya nggak dibayar, saya nggak masuk di sini. Saya nggak kerja, saya harus dibayar. Sama seperti papa saya juga karena bekerja, dia dibayar." Kemudian yang interview katakan begini, "Bagaimana dengan ibumu? Apakah dia juga dibayar?" Bapak Ibu dengar pertanyaannya, apakah ibumu juga dibayar? Anak ini kaget, Bapak Ibu. "Hah? Ibu saya?" katanya. "Ya enggak lah, ibu saya nggak kerja. Kan yang kerja saya dan papa saya. Dia nggak kerja di mana-mana." Bapak Ibu, apakah ada di antara kita di sini juga berpikir sama dengan anak laki-laki tadi? Coba baca Amsal 31 dan perhatikan sekali lagi. Pekerjaan apa saja akan dilakukan seorang ibu? Raja Salomo katakan, ibu itu melakukan semuanya. Semua pekerjaan. Apalagi ibu-ibu di sini, ya, ibu-ibu yang hidup di Amerika sini. Ibu di sini sama seperti ibu dalam Amsal 31. Ya, kenapa saya katakan begitu? Ya mungkin kalau di Indonesia tidak melakukan semuanya mungkin karena ada pembantu, kalau yang ada uang sedikit ada perawat, nurse yang jaga anak, ada sopir dan lain sebagainya. Tapi Amsal 31 katakan ibu, wanita, mereka melakukan semuanya. Dia menjahit, dia memintal, ayat 13, ayat 19, ayat 22, Amsal 31. Dia mencari bulu domba dan rami, dia senang bekerja dengan tangannya. Dia belanja juga, dia juga melakukan bisnis. Ayat 14, firman Tuhan katakan apa? Dia membawa makanannya dari jauh. Dia memasak, ayat 15. Dia menyediakan makanan untuk keluarganya. Dia juga berkebun, kata ayat 16. Dia membuat kebun anggur. Bapak Ibu bisa lihat ayat-ayat ini. Amsal 31 mengatakan bahwa para ibu, ayat 15, bangun saat hari masih gelap untuk menyiapkan makanan. Ayat 18, pelitanya tidak padam pada malam hari. Bapak Ibu, sehingga ada pepatah lama yang katakan pria bekerja dari matahari ke matahari. Artinya dari matahari terbit ke matahari terbenam. Tapi pekerjaan seorang ibu, seorang wanita tidak pernah selesai. Bahkan ayat 27 katakan dia mengawasi urusan rumah tangganya. Dia tidak pernah tinggal dalam kemalasan. Dia tidak pernah memakan kemalasan. Bapak Ibu bicara soal mama saya mungkin boleh dikatakan manusia karir yang memang tidak selalu di rumah karena dia selalu kerja di kantor. Dia selalu jadi sekretaris. Tapi yang saya tahu setiap pagi sebelum dia kerja, yang pasti dia mengurus saya dan adik saya. Dulu sebelum dia pergi kerja, dia atur rumah. Selama dia kerja memang kami diurus oleh pembantu. Dan setiap kali pulang kerja, setelah dia pulang kerja, dia urus kami lagi berdua. Dia cek semua apakah sudah ada makanan sudah siap atau belum. Dia atur rumah kalau rumah sedikit terbongkar dan tidak teratur. Apalagi dalam masa-masa waktu papa saya sakit, Bapak Ibu. Mama saya juga harus bekerja sebagai kasir di bank, mau tidak mau, seperti yang saya sudah pernah ceritakan. Pagi-pagi dia sudah harus siap untuk pergi kerja naik kendaraan umum. Tapi dia harus membantu menolong papa saya terlebih dahulu. Dia harus mengurus rumah terlebih dahulu. Kadang-kadang pulang rumah sampai jam 10 malam. Sampai rumah harus mengurus kita lagi, harus mengurus papa saya lagi yang sakit. Jadi Bapak Ibu lihat, ini mama saya sendiri. Dia bekerja di rumah, dia bekerja di kantor. Itu berarti non-stop. Tidak ada selesai. Ditambah lagi mungkin dengan kesibukannya sebagai pengurus di gereja yang dia selalu berusaha untuk tidak meninggalkannya sebagai tanggung jawab, sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai aktivis gereja. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu bagaimana para ibu yang hidup di sekitar tahun 1940-an dan 1950-an di mana diapers, pampers belum ada. Dan juga belum ada mesin cuci. Kita juga mungkin tidak terlalu merasakan semua ini waktu kita sekali lagi untuk menjadi ibu di Indonesia karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang bisa membantu kita. Tapi coba kita lihat. Bagaimana dengan ibu-ibu di sini? Coba ibu-ibu atau bapak-bapak, suami, coba lihat. Istri, anak-anak, lihat mama kalian dan ibu kalian, khususnya di sini. Bagaimana mereka mengurus anak-anak mereka? Ditambah lagi ada cukup banyak ibu yang harus mau tidak mau bekerja di luar rumah. Tanpa bantuan siapapun. Ada yang sampai double job bekerja di rumah. Tapi sampai di rumah harus mengurus suami, mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga lagi. Non-stop. Saya masih ingat Bapak Ibu waktu kami tinggal di Anaheim. Saya lupa waktu itu Ibu Sarah ada urusan apa. Tapi itu untuk pertama kalinya Ibu Sarah bilang, tolong ya jaga anak-anak dulu sebentar ya. Jaga Devia, jaga Kenneth, dan waktu itu Dara juga masih bayi karena kalau nggak salah Ibu Sarah minta izin mau keluar ke LA bersama dengan ibu-ibu. Saya lupa ada urusan apa waktu itu. Bapak Ibu, itulah waktu saya bisa merasakan bagaimana penderitaan seorang ibu yang harus mengurus anak-anak mereka. Saya yang baru ditinggal mungkin hanya beberapa menit, beberapa jam, Bapak Ibu, kalang kabut. Dara masih bayi waktu itu. Saya telepon Ibu Sarah mungkin berulang-ulang. Ini harus gimana? Ini harus gimana? Ini buat apa? Dan lain sebagainya. Sudah kalang kabut, sudah kebingungan.
Bagaimana dengan mereka yang harus 24 jam di rumah mengurus anak-anak mereka? Bapak Ibu, masihkah kita bisa mengatakan bahwa, oh, mama saya, ibu saya, atau istri saya nggak bekerja kok. Dia nggak perlu, dia nggak diterima bayaran, dong. Dia tidak melakukan pekerjaan, dia tidak bekerja apa-apa. Bapak Ibu, suami, ayah, mungkin kita memang bekerja di kantor, tapi ibu juga turut bekerja keras, memasak makanan, membersihkan rumah, urus anak-anak, cuci pakaian, setrika pakaian. Apalagi kalau ada suami yang tidak bisa bantu cuci pakaian, tidak bisa bantu cuci piring, tidak bisa bantu masak. Kalau saya sering bantu masak, tanya Bu Sarah, walaupun masak telur, masak nasi, tugas saya. Cuci piring, tugas saya. Kalau saya ada di rumah, ya laundry. Bapak Ibu bisa bayangkan? Apa tugas kita, suami, anak-anak? Hanya tugas buat baju kotor, masukkan laundry, tugas mama laundry. Membuat taman, urus kebun, dan lain sebagainya. Bekerja di luar rumah, tapi pulang harus juga mengurus rumah. Ibu Sarah selalu bilang sama saya, enak ya, kalau kerja di kantor kamu ada day off-nya. Nah, kalau aku, mana day off-nya? Nggak ada day off. Bapak Ibu, satu sisi betul. Dan menurut saya, tidak ada kata lain yang dapat kita ucapkan di Mother's Day hari ini, selain satu. Thank you, Mom. Atau, terima kasih, Mama. Terima kasih, Ibu, atas semua kerja kerasmu. Thank you, Ma. Terima kasih, Ma, untuk semua pekerjaan yang sudah engkau lakukan non-stop. Kedua, Bapak Ibu, selain pekerjaannya, mari kita lihat yang kedua, perkataannya. Perkataan seorang ibu. Amsal 31 ayat 26. Amsal katakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Pekerjaan seorang ibu, perkataan seorang ibu. Ketika pengkhotbah John Wesley menjadi mahasiswa di Universitas Oxford, Bapak Ibu, dia begitu terkejut, dia kaget karena dia melihat kok di Universitas Oxford itu semua mahasiswa kerjanya minum-minum. Minum-minum, di mana-mana mereka selalu aktivitasnya banyak yang minum-minum. Kemudian dia tulis surat untuk mamanya, dia cerita kepada mamanya. Setelah menerima surat itu, dia terima balasan dari mamanya yang namanya Susanna Wesley. Mamanya memberikan nasihat kepada begini, dia menerima kata-kata ini dalam surat. Anakku yang terkasih, ingat bahwa apapun yang meningkatkan otoritas tubuh atas pikiran adalah hal yang jahat. Bagi saya ini instruksi yang sangat bijak dari seorang ibu, dan saya yakin Susanna Wesley mengucapkan banyak lagi kata-kata bijak yang baik sebagai nasihat kepada anak-anaknya. Seorang editor di London menyerahkan kepada Winston Churchill untuk mendapatkan persetujuannya daftar semua orang yang pernah menjadi gurunya atau guru dari Winston Churchill. Churchill mengembalikan daftar itu dengan komentar, kamu tidak menyebutkan satu guru saya yang terhebat. Itulah ibu saya. Tolong dimasukkan. Tolong ditulis. Pengkhotbah Campbell Morgan memiliki 4 anak laki-laki dan mereka semua menjadi penginjil dan hamba Tuhan. Pada waktu reuni keluarga, seorang teman bertanya kepada salah satu anaknya, "Hey, Morgan," ini 4 anak laki-laki, "Morgan mana yang merupakan pengkhotbah terhebat?" Sementara anak laki-laki itu melihat ayahnya, kemudian dia katakan, "Pengkhotbah terhebat di sini adalah ibu saya." Bapak Ibu, ibu adalah pengkhotbah terbesar. Saya setuju. Banyak ibu yang telah banyak memberikan nasihat kepada anak-anaknya, baik itu dianggap sebagai nasihat atau tidak. Saya pribadi tidak ingat banyak tentang apa yang mama saya katakan kepada saya ketika saya masih kecil. Yang pasti tidak terhitung banyaknya, Bapak Ibu. Saya pernah cerita, aduh, mama saya kalau kasih nasihat, apalagi sudah mau menegur kita buat salah, dia panggil duduk, berjam-jam memberikan nasihat, Bapak Ibu. Dia suka sekali kasih duduk saya dan adik saya untuk kasih nasihat. Tapi Bapak Ibu, saya yakin, walaupun saya nggak ingat, ada begitu banyak yang dia katakan. Kalau saya mau tulis buku, mungkin bisa setebal ini. Tapi ada beberapa yang saya ingat. Dia katakan apa? Kalau bohong, jangan coba-coba bohong ya. Saya kasih lombok di mulut kamu. Terus kalau kita cari sesuatu, "Ma, di mana sih ini? Ma, di mana ini?" Dia bilang, "Hei, cari itu jangan pakai mulut, cari pakai mata." Saya nggak tahu Bapak Ibu sering dengar, anak-anak sering dengarin dari mamanya atau tidak. Waktu papa saya sakit, dia bilang, "Jangan sekali-kali minta sama orang ya. Walaupun kita tidak punya, kita miskin, kita lagi susah, jangan sekali-sekali minta. Sama keluarga pun jangan, berdoa dan minta saja sama Tuhan Yesus." Bapak Ibu, tidak ada kata lain yang bisa saya ucapkan di hari spesial ini. Saya yakin buat kita juga semua. Yang pertama tadi, thank you Mom, terima kasih untuk semua kerja keras kamu. Tapi yang kedua, yang saya bisa ucapkan hari ini, thank you Mom, terima kasih Ma, karena kamu cukup peduli terhadap saya dan terus berbicara dan memberikan nasihat kepada saya. Sorry Bapak Ibu, saya emosional kalau selalu Mother's Day. So, yang pertama,
Terima kasih Ma, terima kasih Ibu untuk pekerjaan kamu. Yang kedua, mungkin hari ini adalah waktu di mana kita bisa mengatakan atau mengucapkan kata ini. Thank you Mom, terima kasih untuk semua nasihat kamu. Yang mungkin dulu saya tidak peduli, tapi itu berarti buat saya sampai sekarang. Thank you. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Yang pertama pekerjaan dari seorang ibu. Yang kedua, perkataannya atau nasihat perkataan seorang ibu. Dan yang terakhir, hati seorang ibu atau hati kasih seorang ibu. Amsal 31 ayat 11-12 katakan, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Bapak Ibu, jika seorang suami memiliki kepercayaan total, kepercayaan penuh kepada istrinya, maka seharusnya kita tahu atau kita semua tahu bahwa istrinya pasti adalah seorang wanita yang sangat mencintai suaminya. Ada tulisan di sebuah batu nisan seorang istri yang ditulis oleh suaminya setelah 60 tahun menikah. Tulisannya begini, "She always made home happy." Artinya dia selalu membuat rumah kami bahagia. Bapak Ibu, itulah yang namanya love. Itulah yang namanya cinta. Itulah yang namanya kasih. Seorang nenek sedang mengucapkan selamat malam kepada cucunya ketika cucunya perempuan yang kecil itu bilang sama neneknya, "Oma, Grandma, Mama atau Ibu dan Mama sama Papa sedang menjamu beberapa orang yang sangat penting sepertinya di bawah rumah mereka lantai 2. Ya betul, kata neneknya. Kok kamu tahu? Kamu dengar aja Oma, kamu dengar itu. Mama itu tertawa di semua lelucon yang Papa buang, yang Papa bilang. Dia tertawa. Bapak Ibu, apa yang kita dapat di sini? Di mana ada banyak tawa di rumah, kita pasti tahu bahwa sesuatu yang baik sedang terjadi di rumah itu. Khususnya ketika ibu atau mama kita sedang tertawa. Mama happy, ada kalimat mama happy, seluruh rumah happy. Mama tertawa, seluruh rumah tertawa. Mama susah, mama marah, semua rumah akan menjadi susah. Dan Bapak Ibu, saya yakin betul, ini benar. Kita semua perlu banyak tawa, perlu banyak sukacita di rumah kita. Benar? Amsal 17:22 katakan, hati yang gembira adalah obat. Ketika ada banyak tawa di rumah, artinya seseorang sedang memberikan obat yang manjur. Dan itu juga menunjukkan bahwa rumah itu penuh dengan cinta, kasih. Seorang guru di sekolah mengajukan pertanyaan ini kepada James kecil. Seorang anak kecil namanya James di kelas matematika. James, misalkan ibu kamu membuat kamu kue pie, kue pie cherry katanya. Dan kamu ada 10 orang di rumah. Papamu, mamamu, dan kamu 8 orang. Mereka 8 bersaudara. Mereka sedang belajar bilangan pecahan. Dia katakan, berapa yang kamu dapat katanya? Berapa banyak pie yang akan kamu dapat? Terus James jawab dengan cepat, dengan lantang, 1/9. Terus gurunya bilang, James, kamu nih dari tadi ibu ajar kamu nggak ngerti, kamu nggak tangkap. Apa kamu belum mengerti bilangan pecahan? Berapa pecahanmu? Buat kue pie, ada 10 orang, kamu dapat berapa? Dia bilang 1/9. Ibu gurunya agak sedikit ngomel dan jengkel, Bapak Ibu. Berarti kamu belum mengerti bilangan pecahan. Dia bilang, Ibu, saya tahu, saya mengerti pecahan saya. Aku tahu pecahan aku, Bu, katanya. Tapi aku lebih mengenal ibuku. Saya lebih tahu mama saya. Tiap kali dia buat kue pie, kue apapun, dia selalu tidak pernah mau terima untuk dirinya sendiri. Dia selalu katakan, tidak usah untuk saya. Itu berarti selalu kue yang dibuat mama selalu tidak pernah dibagi 10, selalu dibagi 9. Makanya 1/9. Bapak Ibu tangkap artinya? Seorang ibu, seorang mama selalu mengingat orang lain. Dia tidak pernah mengingat dirinya sendiri. Ketidakegoisan seorang ibu menunjukkan hati yang penuh kasih sayang kepada keluarganya. Dan kita semua dapat mengingat banyak tindakan pengabdian yang tidak mementingkan diri sendiri, yang dilakukan oleh ibu kita, mama kita, di rumah kita, keluarga kita. Bapak Ibu bisa ingat, seorang ibu selalu mementingkan keluarganya daripada dirinya sendiri. Ketika dia sudah punya suami, dia punya anak, suami terlebih dahulu. Suami yang penting. Ketika punya anak, anak-anak yang penting. Bapak Ibu, kadang-kadang seorang ibu ketika dia sudah menikah, dia sudah punya anak, dia tidak ada waktu lagi untuk mengurus dirinya sendiri. Semua untuk suami dan anak-anak. Waktu mama saya sakit berat sebelum dia meninggal bulan Desember tahun 2005, Bapak Ibu yang di Gemi Downey tahu, ketika kami sekeluarga baru tiba di sini, saya tidak bisa pulang menemani dia selama dia sakit, juga tidak bisa pulang waktu dia meninggal.
Tapi saya ingat ada satu percakapan dengan dia waktu dia sudah terbaring di rumah sakit dalam kondisi kritis. Saya sampaikan penyesalan saya, dia masih bisa bicara sedikit waktu itu. Saya sampaikan penyesalan saya karena belum bisa membahagiakan dia. Belum sempat memberikan apa-apa. Belum sempat mengajak dia ke sini. Ada rencana, ada planning waktu saya bilang sama Ibu Sarah, kalau ada waktu, ada uang lebih, kita ajak Mama ke sini. Waktu saya sampaikan penyesalan saya, Mama saya hanya bilang satu kalimat pendek. Tidak usah pikir Mama. Yang penting kamu, Sarah, dan anak. Yang penting kamu dan Sarah dan anak-anak happy di sana. Saya juga tidak pernah lupa beberapa kali saya dan Sarah pada awal-awal pernikahan kami ketika kami punya pergumulan yang berat. Maaf Bapak Ibu. Saya dan Sarah atau kami mengadu kepada Mama dan Mama secara spontan katakan, gak usah pikirkan. Mama bantu. Mama akan usahakan dengan berbagai macam cara untuk bisa bantu kalian. Mama juga terbatas, Mama juga gak punya banyak. Untuk meringankan beban kalian, Mama buat apa saja. So Bapak Ibu, sekali lagi hari ini saya hanya bisa sampaikan, Ma, thank you. Terima kasih Ma, bagi saya itulah pengabdian total dari seorang ibu. Sejak saya masih bayi sampai saya sudah menikah, saya berkeluarga, Mama selalu hadir dalam setiap pergumulan saya. Yang dia pikirkan selalu adalah kebahagiaan saya dan keluarga saya. Sedih rasanya kalau mengingat bahwa saya yang justru paling sering menyakiti hati Mama. Dan terkadang berpikir dua kali untuk berkorban dan melakukan sesuatu untuk meringankan bebannya. So Bapak Ibu, sekali lagi, itulah kata yang bisa kita ucapkan hari ini. Yang pertama, terima kasih Ma untuk kerja kerasmu. Kedua, terima kasih Ma untuk semua nasihatmu. Dan yang ketiga, yang terakhir, Ma, terima kasih. Atau Ibu, terima kasih karena kamu mencintai saya lebih dari saya mencintai kamu. Terima kasih untuk kasih kamu. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini, maaf kalau saya emosional selalu kalau Mother's Day. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan menjadi berkat buat kita. Marilah kita ambil waktu ini. Suami, kalau ada waktu di rumah, datangin istri bapak-bapak, terus datangi istri. Minta ampun kalau kita pernah buat salah atau kita menganggap dia tidak pernah bekerja, kita saja yang bekerja. Dia tidak bekerja di rumah. Kalau pernah kasar terhadap istri, mungkin ini waktu untuk minta maaf. Peluk istri kalian di depan anak-anak kalian dan katakan, Ma, minta maaf, dan belajarlah untuk memberikan penghormatan dan penghargaan. Dan untuk semua anak-anak, siapa saja yang masih ada mamanya atau ibunya masih hidup, pakailah hari Mother's Day hari ini untuk datang kepada mereka. Katakan terima kasih untuk semua kerja kerasmu, Ma. Terima kasih untuk semua nasihatmu, Ma. Terima kasih untuk semua kasihmu. Karena ada begitu banyak orang seperti saya, ada begitu banyak orang yang tidak punya waktu, kesempatan lagi untuk mengucapkan kata-kata ini. Dan kepada anak laki-laki, anak perempuan, berdoalah supaya kamu nanti ketika bersuami, punya keluarga, kamu menjadi ibu seperti Amsal 31. Anak laki-laki berdoa supaya kamu dapat ibu atau dapat istri, dapat pasangan hidup seperti Amsal 31. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, bersyukur, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba terbatas untuk menguraikan, menjabarkannya. Hamba juga mungkin terbatas, atau kami semua terbatas untuk berterima kasih kepada ibu atau kepada mama kami. Tapi kiranya firman Tuhan ini sekali lagi memberikan kekuatan kepada kami dan belajar sesuatu yang penting. Firman Tuhan hari ini menolong kami, menguatkan kami untuk memakai waktu kesempatan ini selama ibu kami, mama kami masih hidup, masih ada bersama kami, untuk terus mengucapkan terima kasih, mensupport, menghargai, menghormati, dan katakan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati sekarang untuk semua ibu-ibu dimanapun mereka berada. Entah yang single mom atau ibu-ibu, sebagai istri dimanapun, dan tiap-tiap pergumulan mereka menjadi seorang istri menghadapi suami, pergumulan sebagai ibu menghadapi anak-anak. Hamba berdoa dari tempat ini, Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi melalui kebenaran firman Tuhan ini, khususnya ibu-ibu yang mengikuti mendengarkan firman Tuhan ini. Sekali lagi minta maaf kalau saya emosional, selalu Mother's Day saya emosional. Maaf kalau nangis terus, tapi kiranya firman Tuhan hari ini sekali lagi menguatkan kita semua, menguatkan suami, jadi pelajaran buat suami, buat anak-anak, terlebih kiranya memberkati semua ibu-ibu dimanapun ibu-ibu berada. Sekali lagi Happy Mother's Day dari saya, dari Kak saya dan Ibu Sarah sebagai hamba Tuhan, dari kami sekeluarga. Happy Mother's Day untuk semua ibu-ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman yang tidak ada yang ulang tahun dalam minggu ini. Tapi yang pasti kita mengucap syukur bersama-sama karena Jede Lolopua, anak dari Pak Marcelo Lolopua dan Ibu Andrini Lolopua yang dibaptis hari ini di chapel. Kita mengucapkan congratulations, selamat buat Jede, tapi selamat juga buat Marcelo dan Dini. Kita terus doakan mereka sebagai orang tua. Dini, sesuai firman Tuhan hari ini, dia bisa menjadi seorang ibu bagi Jede yang kerja keras, jadi ibu yang memberikan terus nasihat kepada Jedai, nasihat firman Tuhan, dan yang mengasihi Jedai. Doakan juga Selo, semua mereka. Dua orang tua ini menjadi orang tua yang membawa, nantinya bisa membawa Jedai menjadi takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik Bapak Ibu, kita terus saling mendoakan di rumah kita masing-masing. Kita doakan supaya situasi ini makin membaik. Kita bersyukur LA County makin baik. Kita berdoa untuk di Indonesia juga makin baik. Saling mendoakan terus supaya Tuhan menjaga melindungi kita semua. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.